Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan Allah yang membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita, kita tidak akan pernah berada di atas hidayah. Ada banyak nikmat yang Allah berikan. Ada nikmat harta. Ada nikmat kesehatan. Ada nikmat jabatan dan kedudukan. Ada nikmat ilmu. Nikmat karir. Dan di antara semua nikmat itu, yang paling agung adalah nikmat hidayah, di mana kita mengenal Allah Azza wa Jalla, berjalan di atas petunjuknya, dan semoga kita mati di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita berjumpa di akhir bulan Syawal. Ya, kalau nggak salah, malam ini malam 27 Syawal. Mengingatkan kembali dengan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian disertai dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Bukankah sebuah karunia yang agung tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang begitu besarnya untuk amalan yang begitu ringan. Ahibati fillah, pada pekan yang lalu kita berbincang tentang ghibah, tentang larangan ghibah, tentang buruknya perbuatan ghibah. Tinggal satu bab, bab 307, yaitu babun al-ghibah lil mayyit, bab tentang hukum ghibah orang yang mati. Kalau orang itu masih hidup, orang itu mungkin sakit hati. Gimana kalau dia sudah mati? Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis, namun hadis ini dhaif. Beliau mengatakan haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Salamah an Abi Abdurrahman an Zaid ibn Abi Unaisah an Abi Zubair an Abdurrahman ibn al-Hadhad ad-Dawsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Ma'iz ibn Malik al-Aslami. Datang seorang sahabat yang bernama Malik al-Aslami. Ma'iz bin Malik ini berzina. Dan dia berkata kepada kawannya, aku telah berzina. Dia menyesal dengan dosa yang telah dia kerjakan. Lalu sama kawannya dibawa menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika dibawa, Nabi tanya, ini orang gila. Secara kejiwaan gimana? Enggak ya Rasulullah, dia enggak gila. Nabi sempat bertanya kepada Ma'iz, mungkin engkau cuma menyentuh dia. Mungkin engkau hanya mencium dia. Kata Ma'iz, enggak ya Rasulullah, aku berzina. Kau tahu berzina itu apa? Tahu ya Rasulullah.
mendatangi perempuan seperti mendatangi istrinya. Lalu dia dirajam. Kisah ini benar. Ma'iz dirajam, dan ketika dirajam Ma'iz sempat lari. Karena dia merasakan sakitnya lemparan batu, tapi akhirnya dia menyerah dan dia dirajam sampai meninggal dunia. Ketika dia sudah empat kali mengakui kesalahan dia. Famarra bihi Rasulullah SAW wa ma'ahu nafarun min ashabi. Kemudian Nabi SAW melewatin Ma'iz dalam kondisi mungkin dia selesai dirajam bersama beberapa sahabatnya. Faqala rajul minhum. Ada seorang yang berkata, ini yang dhaif, cerita ini dhaif. Inna hadzal kha'in. Orang yang mengatakan sesungguhnya pengkhianat ini. Mereka menyebutkan keburukan. Bahkan menuduhnya sebagai pengkhianat. Atan Nabi SAW, dia datang kepada Nabi SAW berulang kali. Dan setiap datang Nabi menolak dia. Supaya dia udah bertobat, udahlah engkau tutupin kesalahanmu. Engkau memperbanyak amal soleh. Tapi dia datang terus. Thumma qutila kama yuqtalul kalb. Kemudian dia dibunuh seperti dibunuhnya seekor anjing. Lalu Nabi SAW diam. Hatta marra bijifati himarin syaidatin rijlah. Sampai beliau melewatin bangkai himar yang kakinya menengadah ke atas ya. Bangkai himar ini yang sudah membusuk. Faqala kula min hadhihi. Lalu Nabi mengatakan kepada dua orang yang mengatakan itu, kalian makan nih dari bangkai ini. Qala min jifati himar, dari bangkainya keledai ya Rasulullah. Qala falladhi niltuma min irdi akhikuma anifan, yang kalian lakukan tadi, mencederai kehormatan saudara kalian dengan ucapan kalian, itu lebih buruk daripada kalian memakan bangkai ini. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, innahu fi nahrin min anharil jannah yataqammas. Dia sekarang sedang berendam di sungai dari sungai-sungai surga. Tapi hadis ini dhaif. Namun jamaah, ketahuilah bahwa mengribain orang yang sudah mati tentunya lebih berat daripada orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup itu masih ada kesempatan untuk membela diri. Kalau dia dengar ucapan itu. Karena dia mati selesai. Kemudian yang kedua, kalau dia masih hidup, yang menggibain ini masih mungkin untuk minta maaf. Tapi tatkala yang diribain sudah mati, udah selesai, kau mau minta maaf sama ahli mayit, sama ahli warisnya? Gak ada. Rasul SAW mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahli. Kalian benar-benar akan menyerahkan, menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qarn. Sampai-sampai Allah akan menegakkan keadilan, membalas bagi domba atau bagi kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing lain yang tidak punya tanduk. Maka hati-hati, kita jangan ngomongin orang yang sudah mati, keburukannya. Ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, tapi hadis ini dhaif. Hadis itu berbunyi, "Udzkuru mahasina mautakum." Kalian sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian. Namun hadis itu juga dhaif. Intinya jamaah, orang baik itu akan disebut kebaikannya. Orang buruk itu kalau sudah mati, ya sudah, kita tutupin keburukannya. Kecuali nih orang yang sudah mati meninggalkan jejak-jejak yang berbahaya. Yang mungkin ada banyak orang yang mengikuti jejak-jejak kesesatan. Maka menyebutkan keburukannya dalam rangka memperingatkan umat agar tidak mengikuti, maka diperbolehkan.
Kalau memang orang itu punya kesalahan yang tersebar dan menyesatkan. Tapi kalau dosa dia antara dia sama Allah, ya udah, kita jangan menyebutkan keburukan dia karena itu masuk ghibah yang terlarang. Dan kita tahu juga jangan sampai muslim itu jadi orang yang bangkrut di hari kiamat ketika amal soleh dia diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia ghibahi. Jadi ini berkaitan dengan menghibain orang yang sudah meninggal dunia. Taib, ahibati fillah. Kemudian bab yang selanjutnya, babun man massa ra'sa sabiyin ma'a abihi wa baraka alaih. Masya Allah. Ini bab-bab yang kita bahas. Ini bab tentang bagaimana menjalin keharmonisan dalam masyarakat dan menebarkan cinta dan kasih sayang di semua lapisan masyarakat. Islam ini peduli. Jadi kalau masih ada yang berpandangan Islam itu teroris, Islam itu menebarkan rasa takut, menghancurkan dan membinasakan, maka dia salah informasi. Islam itu datang untuk membangun. Kalau ada yang harus direnovasi untuk jadi lebih baik. Kalau ada yang dihancurkan untuk dibangun di atasnya bangunan yang lebih indah dan menyenangkan. Islam datang membawa rahmat dan kasih sayang untuk alam semesta ini. Ini bab tentang mengusap kepala bocah kecil bersama ayahnya dan mendoakan supaya diberkahi. Kehidupan di masa sekarang ini sudah tampak individualismenya, anania. Orang memikirkan ana, aku. Padahal masyarakat yang muslim itu masyarakat yang saling mencintai satu sama lain. Dan mereka seperti bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan satu sama lainnya. Di bab ini Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Ishaq qala akhbarana Hanzalah ibn Amr az-Zuraqi al-Madani qala haddatsani Abu Hazrah qala akhbarani Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala kharajtu ma'a abi wa ana gulamun syabun فنلقى شيخا عليه بردة ومعافيري وعلى غلامه بردة ومعافيري قلت أي عم ما يمنعك أن تؤتي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة فأقبل على أبي فقال ابنك هذا قال نعم فمسها على رأسي وقال بارك الله فيك أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يؤخذ من متاع الآخرة قلت أي أبتاه من هذا الرجل قال أبو يسر كعب بن عمرو. Hadis ini sebenarnya panjang. Dalam riwayat lain, sebelum kita membaca makna hadis ini, disebutkan bahwa Al-Walid, Ubadah ibn Walid ibn Ubadah, dia berkata, aku keluar bersama ayahku. Yakni Ubadah ibn Walid ibn Ubadah. Jadi orang-orang Arab itu biasa menamakan anak keturunannya dengan nama orang tuanya. Kita lihat sekarang, Walid ibn Ubadah punya anak namanya Ubadah. Ubadah bin Walid
bin Ubadah ibn Samit. Ini cicitnya sahabat. Apa kata Ubadah? Aku keluar suatu hari bersama ayahku. Pergi. Ngapain? Natrubul ilma fi hadzal hayy min al-ansar qabla an yahliku. Kami pergi menuju ke kampungnya orang-orang Ansar, kota Madinah, sebelum mereka meninggal dunia. Ngapain? Natrubul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Masya Allah. Betapa indahnya tatkala seorang ayah menggandeng tangan anaknya berangkat ke masjid untuk mendengarkan kajian, untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan di masa kita sekarang ini, berbagai sarana prasarana yang memungkinkan bagi setiap orang untuk menuntut ilmu tanpa berlelah-lelah. Kemudian, fakana awal man laqina, yang pertama kami jumpai sahabat Nabi yang bernama Abu Yasir. Dia bersama budaknya. Ma'ahu dhammama min suhuf. Budaknya ini membawa beberapa lembar atau beberapa ikat dari lembaran-lembaran. Dulu kan buku nggak kayak sekarang ya. Buku tulisan tuh biasanya digulung. Nah, itu yang dibawa, beberapa gulungan kertas. Kemudian dia lihat, Ubadah ini melihat orang ini pakai burdah dan ma'afiri. Disebutkan burdah ini jenis pakaian. Naam. Burdah ini disebutkan jenis pakaian yang bergaris. Ada yang juga mengatakan dia itu yang kotak-kotak. Pakaian yang kotak yang biasa dipakai oleh orang-orang Badui. Sedangkan ma'afiri ini jenis pakaian yang dibuat di kampung namanya Ma'afir. Jadi, atau nama qabilah yang membuat pakaian tersebut. Disebutkan tempatnya itu di Yaman. Jadi ingat, sahabat ini pakai baju tidak satu setel. Kenapa? Karena setelannya dipakai sama budaknya. Jadi budaknya nggak satu setel, majikannya nggak satu setel. Maka Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Samit ini heran. Maka dia bertanya, "Ai am, wahai paman, apa yang menghalangimu untuk menjadikan pakaian yang engkau pakai itu, burdahnya itu, dikasihkan ke budakmu, yang dipakai budakmu engkau pakai. Sehingga kan keren gitu loh. Satu setel gitu yang dipakai ini. Seperti itu. Sebelum dia berkata itu, Ubadah bin Samit ini melihat kok kayaknya orang ini habis marah. Makanya bapaknya Walid mengatakan, "Ya am, ini arafi wajhika saf'a min ghadab." Aku ngelihat di wajahmu ada bara api ya, dari kemarahan. Kala ajar. Ya. Sebelum nanti akhirnya Ubadah tanya tentang pakaian tadi. Bapaknya dulu yang tanya, membuka obrolan. Iya. Kenapa? Aku mendatangi Fulan bin Fulan. Dia punya utang. Aku datang ke rumahnya, aku ucapkan salam. Lalu aku tanya, "Thammahu? Ada Fulan?" Kalau lah, nggak ada. Kata, ada jawaban dari rumah bahwasanya Fulan nggak ada. Tahu-tahu anaknya keluar. Anaknya ini, Masya Allah. Anak yang
bocah yang sudah gede ya, dia mengatakan, ditanya sama Abu Yasir ini, "Aina abu? Bapakmu mana?" Biasanya bocah itu sulit untuk berdusta. Kata bocah ini, "Sami'a sautak." Bapakku tadi dengar suaramu. Fadakhala ari, kata ummi. Lalu dia masuk sembunyi di sofa ibuku. Jadi bapaknya berdusta. Bapaknya nggak berdusta. Yang berdusta itu keluarga yang mengatakan nggak ada. Maka kemudian aku katakan, "Ukhruj ilayya. Faqad alimtu aina anta." Ayo keluar. Jumpai aku. Aku tahu di mana engkau bersembunyi. Karena anaknya tadi. Dia mau nggak mau, akhirnya keluar orang ini. Lalu ditanya, "Ma hamalaka ala an ikhtaba'ta minni?" Apa yang membuatmu sembunyi dari aku? Apa? Orang punya utang seharusnya bayar, malah sembunyi. Padahal kita tahu utang ini bakal dipertanggungjawabkan fid dunya wa fil akhir. Maka kata orang yang punya utang ini, "Ana wallahi uhaddithuka thumma la akdzib." Aku akan cerita kepadamu dan aku nggak akan dusta. Kenapa aku sembunyi? Khasyitu wallahi an uhaddithaka fa akdzib. Aku sembunyi karena aku takut. Takut apa? Takut dusta. Takut aku nanti ngomong sama engkau, omonganku adalah dusta, aku janji sama engkau dan aku ingkar janji. Dan aku sahabat Nabi SAW. Wallahi dia mengatakan, wa kuntu wallahi mu'sir. Atau wa kunta, dan engkau adalah sahabat Nabi. Aku demi Allah tak bisa bayar utang. Artinya secara ekonomi kesulitan. Qala qultu, Allah, benar engkau? Yang engkau berani bersumpah bahwa engkau benar-benar dalam kondisi sulit dan tidak mampu membayar utang? Qultu Allah. Sampai diulangi beberapa kali dia mengatakan Allah. Qala fa'ata bisahifati. Maka kemudian catatan utangnya itu, ingat utang itu dianjurkan untuk dicatat kan? Diambil catatan utangnya lalu dihapus nama dia. Seakan-akan sudah nggak punya utang. Artinya sahabat ini juga nggak perlu nagih, udah dihapus. Tapi ketika dia menghapus, qala in wajadta qadha'an faqdin. Kalau engkau nanti punya uang, ya engkau bayar sudah ke aku. Artinya aku nggak mau nagih sudah. Kalau engkau punya uang, bayar aku. Wa illa, kalau nggak punya uang, ya udah engkau aku halalkan. Tapi ini halal yang bersyarat. Artinya kalau punya uang, ya udah, nggak usah bayar. Kalau punya uang bayar, kalau nggak punya uang dihalalkan. Kemudian sahabat ini mengatakan, fa ushhid basara aini hataini. Aku bersaksi, au fa ashhad, bahwasanya kedua mataku ini melihat. Wasami'a udhunayya hataini, basra ainayya hataini. Kemudian dia mengatakan, dan kedua telingaku ini mendengar. Wa wa'ahu qalbi, dan hatiku memahami apa yang diucapkan Nabi SAW. Wa huwa yaqul, beliau mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allah fi dhilli. Barang siapa yang menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang kesulitan, atau bahkan dia menghalalkannya atau menguranginya, adhallahu Allah fi dhilli, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan naungan kepada dia pada hari yauma la dhilla illa dhilluh. Di sinilah Ubadah lalu tanya, kenapa paman kok engkau bajunya itu nggak setel gitu? Apa kata sahabat Nabi ini? Kenapa pakaian dia kok sama dengan pakaian pembantunya, budaknya? Maka kemudian sahabat ini
berkata kepada bapakku, ibnu kahada, yang ngomong ini anakmu. Qala na'am, iya anak. Maka sahabat ini mengusap kepalaku. Jadi usapan kepala itu dari orang tua kepada anak muda, dari senior kepada junior, itu usapan kasih sayang. Diusap kepalanya, kemudian mendoakan ke aku. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati. Barokah ini artinya kebaikan. Pokoknya memberikan segala kebaikan kepada Allah. Kebaikan yang menetap, tumbuh, berkembang. Lalu apa kata sahabat ini? Ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku bersaksi bahwa aku benar-benar mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, kedua mataku melihat, kedua telingaku mendengar, dan hatiku memahaminya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, waksuhum mimma taktasun. Berikan makanan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Ini untuk para majikan. Dengarkan sabda Nabi SAW. Ketika engkau makan, pembantu di rumahmu hendaklah makan seperti yang kau makan. Apa yang dimakan? Sudah. Kalau bisa, pernah kita bahas di kitab ini juga, diajak makan bersama. Jangan pembantu yang repot masak, yang lelah motongin bawang, yang lelah menggoreng atau membakar. Ketika sudah siap saji, semua disajikan, dianya dikasih makanan nasi putih sama tempe dan tahu. Maka kita lihat Abu Yasir, sahabat Nabi ini. Kenapa dia kok akhirnya bajunya sama budaknya? Maka dia menyebutkan sebabnya. Dia takut. Yang namanya perintah Nabi SAW, ya hendaklah dilaksanakan. Dan orang yang beriman itu, sami'na wa ata'na. Dia akan mendengarkan dan dia akan taat. Berikan pakaian kepada mereka seperti yang kalian pakai. Majikan yang pakaiannya bagus-bagus, berikan kepada budakmu. Ya benar akhi. Lalu dia mengatakan kepada Ubadah ini, wahai anak saudaraku, ini panggilan jamaah ya. Jadi memang panggilan yang ada di masyarakat ini udah baik ya. Yang kecil manggil yang tua paman, abang ya. Yang tua panggil yang kecil, nak, sini nak. Padahal bukan anaknya. Maksudnya anak saudaraku. Nih sahabatnya mengatakan, ya bna akhi, wahai keponakanku, wahai anak saudaraku. Zahabu mata'id dunya ahabbu ilayya. Hilangnya, perginya kenikmatan dunia itu lebih aku cintai. Min ayyukhad min mata'il akhirah. Min ayyakhud min mata'il akhirah. Daripada dia nih, budak ini nanti pada hari kiamat akan mengambil dari kenikmatan akhirat. Wallahi sahih jemaah. Kalau bicara kezaliman dunia ini, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan atau beliau mengatakan, man kan lahu madlamatun li akhi, barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, min irdhihi au syai', dari kehormatannya atau sesuatu apapun, falyatahallal minhul yaum, hari ini hendaklah dia minta dihalalkan, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti pada hari kiamat nggak ada uang dinar wala dirham, kau nggak bawa apa-apa, dibangkitkan dalam kondisi telanjang menghadap kepada Allah, tidak beralaskan kaki. In kana lahu amalun saleh, kalau dia punya amal soleh, dan ini yang ditakutkan oleh Abu Yasir. Takut amal solehnya, pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Padahal kita lihat
Ini bos besar, majikan. Biasanya kan anak buah ya sudah dikasih makanan yang apa adanya, tidak sesuai dengan makanan bosnya. Kemudian kalau ternyata dia nggak punya amal soleh, maka dosa orang yang dia zalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Subhanallah. Mendengar ucapan ini, bertanyalah Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Samit. Ay abata, man hadzal rajul? Siapa orang ini? Qala Abul Yasar Ka'ab ibn Amr. Ahibati fillah. Sebuah rasa takut yang insya Allah akan menyelamatkan hamba. Sampai yang merupakan hak dia. Majikan uang dia. Makanan dia. Pakaian dia. Kalau dipikir, dia kan nggak menzalimin budaknya. Ketika dia pokoknya budaknya dikasih makan, dikasih pakaian, udah cukup. Tapi karena dia takut, Nabi SAW mengatakan, at'imuhum mimma ta'kulun. Berikan makanan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Bukan sekedar kasih makan. Tapi memberikan makan apa yang dimakan oleh majikannya. Tentunya ketika ada ya. Dan memberikan pakaian dari apa yang dipakai oleh majikannya. Sedangkan kita lihat di masa kini, hak orang lain dimakan. Na'udzubillah. Penipuan. Di pasar-pasar. Pencurian. Pencopetan. Perampokan, korupsi, riswah, itu sudah menjadi makanan kita setiap hari dalam berita-berita. Dia ingin mengumpulkan kenikmatan dunia. Dia ingin menimbun harta benda. Sedangkan Abu Yasar ini dia mengatakan, la dhahabu mata'id dunya. Hilangnya kenikmatan dunia itu lebih aku cintai daripada diambil dari kenikmatan akhirat yang milikku. Yang menjadi titik pembahasan dalam bab ini sebenarnya bagaimana ketika Abu Yasar ini mengusap kepala Ubadah ibn Walid dan mendoakan dia dengan berkah. Jadi jamaah kita hendaklah ambil pelajaran. Kalau ada anaknya kawan kita ya, kita ke rumah dia atau jumpa dia, tanya, anakmu ya Allah ta'ala sini. Insya Allah kadang diajak salaman, diusap kepalanya, doakan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ana masih ingat kakek ana, setiap kita jumpain beliau, kita salaman sama beliau, selalu rahimahullah mengatakan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkatimu. Biasakan lisanmu mendoakan berkah buat orang lain. Ini jamaah sebuah pengagungan para sahabat terhadap hadis Nabi SAW dan di mana mereka tidak menjadikan ilmu itu hanya sebagai wacana. Kita hari ini ilmunya sebagai wacana kadang-kala. Oh gitu, oh ana faham, oh jazakumullah khairan, ana ngerti. Tapi para sahabat tatkala mendengarkan hadis Nabi SAW, mereka berusaha untuk mengamalkannya. Bagaimana cerita sebagian sahabat ketika dia sedang naik kuda atau ontanya, tahu-tahu pecutnya jatuh. Dari onta ke atas ke bawah ini jauh. Capek lelah mereka harus turun. Tapi orang ini turun dari kendaraannya, lalu dia mengambil pecutnya, dia naik kembali. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, kenapa engkau nggak ngomong? Minta tolong ambilin pecut. Kenapa? Apa kata sahabat ini? Bayatu Rasulullah SAW. An la as'ala ahadan syai'an. Aku membaiat Rasulullah SAW untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada orang. Tidak. Masih bisa ngerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Itu sahabat.
bagaimana semangatnya mereka untuk mengamalkan ajaran Nabi SAW, bukan hanya didengarkan, bukan hanya dikaji, namun tidak diamalkan. Kelak pada hari kiamat, kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Di mana manusia kakinya tidak akan bergerak, dia akan dihisab sampai dia ditanya 4 perkara. Tanya tentang umurnya dipakai buat apa. Tanya tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia infakkan. Akan ditanya secara khusus tentang masa mudanya. Yang keempat akan ditanya tentang ilmunya. Madza amila bihi. Apa yang kau kerjakan dengan ilmumu? Ngapain aja dengan ilmu itu? Apakah sekedar punya gelar doktor, punya gelar master, ustadz kibar, atau ustadz sigar, atau apa yang biasa disebutkan. Engkau punya gelar itu, tapi ternyata tidak diamalkan apa yang dipelajari. Bakal ditanya. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 309. Babu dalati ahli Islam ba'dihim ala ba'd. Masya Allah. Ini bab berkaitan dengan bagaimana umat Islam itu saling mencintai satu sama lain. Saling memperbolehkan untuk dimanfaatkan apa yang dia miliki. Orang Islam tuh kayak gitu. Nggak bakhil dia. Berbeda dengan orang-orang yang kurang keimanannya. Karena memang berani sodako, berani berbagi, itu tanda engkau adalah orang yang kuat. Ada keberanian. Tapi orang kaya nggak berani sodako, atau orang miskin berani sodako, ini pengecut sebenarnya dia. Kita akan melihat bagaimana di masa itu mereka saling berbagi tanpa ada beban dari apa yang diambil oleh saudaranya. Di sini disebutkan, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdah, qala haddatsana Baqiyah, qala haddatsana Muhammad bin Ziyad, qala adraktu salaf wa innahum la yakununa fil manzil wahid bi ahlihim farubbama nazala ala ba'dihim ad-dhaif wa qidru ahadihim ala an-nar fayakhudhuha sahibu ad-dhaif li dhaifihi fayafqidu al-qidra sahibuha yaqulu man akhadha al-qidra fayaqulu sahibu ad-dhaif nahnu akhadna li dhaifina فيقول صاحب القدر بارك الله لكم فيها أو كلمة نحوه قال بقية وقال محمد والخبز إذا خبزوا مثل ذلك وليس بينهم إلا جدر القصب قال بقية وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه. Ini bab yang begitu mengagumkan. Entah apakah di masa kita ada. Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Abdah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Baqiyah. Dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Ziyad. Dia bercerita tentang kondisi para sahabat. Adraktus salaf. Dia mengucapkan, aku menjumpai para salaf. Itu orang-orang yang terdahulu dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan satu peristiwa yang mengagumkan. Apa peristiwa itu? Mereka tinggal satu tempat ya. Kadang-kadang mereka tinggal ya, kalau sekarang ya, ada kayak model kos-kosan ya. Tinggal satu tempat, dapurnya satu kadang-kala.
dapur bersama. Atau dapurnya yang memisahkan antara mereka itu ya cuma bambu disebutkan di sini. Orang biasanya masaknya di luar, di alam di terbuka. Jadi dapur kalau dulu itu biasanya bukan di dalam rumah. Jadi di belakang rumah. Biasanya orang semuanya dapurnya di luar. Apalagi dulu ya, ketika rumahnya terbuat dari bambu ya. Dan kalau masak di dalam rumah, ya aromanya, asapnya akan mengganggu. Mereka biasanya memasaknya ya di luar sana. Kadang-kala mereka tinggal di sana bareng-bareng, ada sebagian rumah itu yang kedatangan tamu. Sedangkan salah satu di antara rumah-rumah itu ada yang pancinya sedang di atas api, sedang masak. Yang punya tamu ini sepertinya nggak punya apa-apa untuk disuguhkan. Apa yang dilakukan? Panci punya tetangganya ini diambil, disuguhkan ke tamu. Loh gimana Ustaz? Kan tanpa izin. Izinnya cinta. Tahu-tahu pemilik panci itu kehilangan pancinya. Dia perteman akhadal qizir, siapa yang ngambil panci? Dia kepingin tahu aja siapa yang ngambil panci. Yang punya tamu kata, nahnu akhadnaha li dhaifina. Kita yang ngambil buat tamu kita nih. Kira-kira yang punya panci marah? Tidak. Nggak marah jemaah. Mungkin dia sedang perlu loh. Dia sedang mau makan. Dia masak. Kau tahu-tahu pancinya diberikan kepada tamunya tetangga. Sama tetangganya. Nggak izin lagi mau. Apa kata pemilik panci mengatakan, Barakallahu lakum fiha. Semoga Allah memberkati buat kalian di panci itu. Atau kalimat nahwa, atau kalimat yang seperti itu. Baqiyah mengatakan, Waqala Muhammad wal khubza idha khabazu misal dhalik. Bukan cuma panci, roti. Kadang-kala mereka sudah bikin roti, diadoni, udah dimasak, diambil juga. Walaysa bainahum illa judurul qasab. Di antara mereka tidak ada pemisah kecuali ya tembok dari bambu. Qala Baqiyah mengatakan, wa adraktu ana dzalik. Aku merasakan, aku masih ketemu orang yang seperti itu. Muhammad ibn Ziyad wa ashabah. Tabi'in yang meriwayatkan, Muhammad ibn Ziyad wa ashabah, aku mendapatkan dia seperti para sahabat. Wallahi jemaah, mereka orang-orang yang saling mencintai. Apa yang membuat mereka diambil pancinya, nggak marah, dan apa yang membuat orang ini mengambil pancinya? Karena mereka saling mencintai. Mereka tahu kalau panciku ada di situ dan dia mau ngambil, aku juga nggak marah gitu. Mereka bukan orang-orang yang saling hasad. Mereka dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi mengatakan kepada mereka, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwanan, al-muslim akhul muslim. Kalian jangan saling hasad, saling iri, jangan saling membenci. Jangan saling memberikan punggung kalian, yakni tidak bertegur sapa. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka mereka mempraktekkan hal itu dalam kehidupan mereka. Barang mereka diambil, dipakai, tafadhol. Namun ada manusia-manusia, jangan barangnya diambil tanpa izin. Izin gak dikasih. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka buat orang-orang yang sholat. Mereka sholat tapi lalai. Mereka sholat tapi riya. Mereka pelit.
menghalangi orang dari pinjam sesuatu yang bermanfaat, yang barangnya nggak berkurang. Orang pinjam panci, kadang-kadang datang ke rumah, maaf pinjam pancinya, ada tamu mau masak banyak, pancinya nggak cukup. Oh enggak, pancinya mau dipakai, ini itu macam-macam. Makanya cerita tadi, Baqiyah, tentang atau Muhammad, cerita Muhammad, nah, siapa namanya, kok anda lupa? Nah, Muhammad ibn Ziyad. Itu karena mereka orang-orang yang kecintaan kepada akhirat lebih besar daripada kecintaan kepada dunia. Sehingga mereka mampu melakukan hal itu. Tafadhol dipakai. Dia punya motor, tetangga yang butuh, fadhol lo. Antum kalau mau pakai kuncinya di sini ya. Ada orang yang seperti itu. Bahkan dikasih tahu kuncinya, STNK-nya di sini. Antum perlu apa-apa, ambil. Belakang rumah tembus, fadhol antum ambil di sana. Kalau anak nggak ada, tafadhol antum ambil. Sampai ada cerita tentang dua orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Suatu hari, anggap si A sama si B. Si A ini butuh uang. Dia datang ke rumahnya si B. Kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada fulan, kata. Kata budaknya datang keluar. Nggak ada, pergi fulan. Baik, engkau tahu tempat uangnya fulan, kata. Iya fulan, ambilkan, kata dia. Dulu naruh uang di karung ya. Diambilkan kantongnya. Dibuka, ngambil dia beberapa, udah balikin. Dibalikin. Gak berapa lama, si pemilik uang itu datang. Budaknya ngomong, tadi kawanmu datang kemari. Fulan, katanya dia butuh fulus. Terus, dia minta, aku ambilkan tempat uangmu. Engkau ambilkan? Iya, aku ambilkan. Kemudian dia buka, dia ambil uang dari sana? Iya, dia ambil uang dari sana. Dia ngambil, iya. Apa kata pemilik uang kepada budaknya ini? Anti hurun liwajillah. Benar engkau lakukan itu, engkau bebas buat Allah Azza wa Jalla. Karena dia nggak nyangka kecintaan saudaranya ini sampai minta diambilkan uang dan dia ngambil uang. Artinya dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Dia mau diperlakukan seperti itu. Jadi standar cinta ini Allahu Akbar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Apakah kita sudah sampai ke tingkatan itu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar hubungan kita itu karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau mengatakan salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara. Siapa yang mendapatkan 3 perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. 3. Yang sampai hari ini jadi orang Islam tapi masih Islamfobia. Yang sampai hari ini sudah tua, sudah umur 45 tahun, 50 tahun, belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Masih merasa terbebani dengan ajaran-ajaran Islam. Masih mengatakan, kok sulit Islam ini ya? Padahal Allah mengatakan, Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Agama ini tidak dibuat sulit. Kenapa engkau merasakan kesulitan? Ini haram, ini nggak boleh, suruh ini, suruh itu. Engkau mungkin belum punya 3 hal. Apa 3 hal ini? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahum. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Lebih dari orang tuanya, lebih dari negerinya, lebih dari bangsanya, lebih dari hartanya, lebih dari usahanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Dari selain Allah dan Rasulnya.
Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Ini tali keimanan yang paling kuat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, simpul keimanan yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ibnu Abbas mengatakan di masa beliau kebanyakan orang berkumpul, bersatu, bersahabat, berteman karena faktor kepentingan. Bas kepentingannya selesai, ya dia pindah. Dia cari kawan yang lainnya. Pokoknya hanya sekedar kepentingan perkumpulan itu. Ini yang merasakan manisnya keimanan tidak. Dia kumpul karena Allah. Dia berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Perkara yang ketiga yang harus dimiliki buat orang yang ingin merasakan manisnya keimanan, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dia benci kepada kekufuran. Dia nggak mau balik kepada kekufuran. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini salah satunya berkaitan dengan cinta bersama saudara kita. Dan Rasul SAW memberikan kepada kita arahan bagaimana menumbuhkan cinta di antara sesama umat Islam ya. Yang kita lihat carut marut sekarang, saling membenci, saling memaki, saling menghina. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga loh sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sampai tingkatan keimanan sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Maka tentu kata para sahabat. Lalu Rasul SAW mengatakan kepada mereka, afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka untuk mendukung cinta ya, orang kalau Masya Allah, kalau sudah tumbuh itu cinta, seperti tadi. Pancinya diambil bersama isinya, dimakan bersama tamunya. Ahlan wa sahlan. Roti yang sudah dibikin, tahu-tahu lihat, mana ini adonannya kok habis, aduh. Ambil tetangga Afan, tadi ada tamu ya. Ini itu. Masyarakat yang dibangun di atas cinta. Apakah mungkin akan ada pencurian? Apakah mungkin akan ada begal? Apakah mungkin akan ada perampokan? Sedangkan masyarakat kita sekarang kadang-kala dibangun ya karena sistem ekonominya kapitalisme. Yang ada bagaimana menjadi orang kaya walaupun dengan menindas yang di bawahnya. Islam mengajarkan kalau engkau bos atasan, ingat, pergaulilah anak buahmu seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau muslim. Jabatan yang paling tinggi adalah jabatan menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah kita hamba-hamba Allah. Semoga Allah mengembalikan sifat-sifat mulia ini. Sifat saling mencintai, sikap saling menghargai, memakai barang saudaranya tanpa izin pun saudaranya sudah ridha. Dia pun juga seperti itu. Yang kalau itu kembali, engkau akan melihat kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia ini sebelum kelak Allah mematikan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak-banyaklah berdoa memohon kepada Allah agar kita dikasih cinta dan agar dibersihkan hati kita dari kebencian, dari iri, dengki, dan segala penyakit hati yang membahayakan. Anda kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan bahwa siaran kita di malam hari ini kami siarkan secara langsung dari STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda sahabat Roja, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, silahkan Anda bisa berpartisipasi
mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah Ustadz melalui pesan singkat. Apakah kita bisa memperbaiki niat kita Ustadz, yang mana sudah memberikan harta dan kesenangan kepada saudara agar mendapat pujian manusia Ustadz. Namun setelah ana tahu bahwa memberi harus berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ana perbaiki niat tersebut. Namun kejadiannya ini sudah berlalu Ustadz. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, semua yang bukan karena Allah Azza wa Jal akan sia-sia. Allah Azza wa Jal tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas untuknya semata. Bagaimana Allah menceritakan penghuni surga? Mereka orang yang suka berbagi makanan, suka membantu orang lain. Lalu mereka mengatakan, La nuridu minkum jazaan wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami memberi kalian itu berharap wajah Allah. Kita nggak ingin pujian, nggak ingin ucapan terima kasih. Gimana kalau kejadiannya dulu, ana berbagi riya? Bener ya, artinya amalan itu sebenarnya gugur, nggak ada pahalanya. Kita dapat dosa. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya itu nggak bisa diperbaikin, karena niat itu sebelum beramal. Udah selesai kejadiannya. Ditulis, kita sodako 1 juta, riya. Bagaimana memperbaiki hal itu? Bukan memperbaiki niat, tapi bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon maaf, memohon pengampunan, menyesali kalau dulu ternyata aku melakukan itu bukan untukmu ya Allah. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu yang bisa dilakukan hamba. Terus kira-kira Pak Ustaz, apakah amalan itu akan ada pahalanya nantinya? Allah Azza wa Jal Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanah. Apabila orang itu bertobat, dia perbaiki dirinya, dia beriman, dia beramal soleh, maka dosa-dosa dia, tadi salah satunya, sodako dia dosa jadinya, bukan kebaikan. Sodako yang dilakukan riya, bukan amal soleh, tapi amal keburukan. Maka Allah akan rubah keburukan-keburukan mereka itu menjadi kebaikan. Sehingga orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, dia nggak jadi 0 sebenarnya, tapi dosa dia pun menjadi pahala kalau benar tobat dia. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Ana Abu Adam di Cibinong. Di Cibinong. Silakan Abu Adam. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, bagaimana sikap Ana terhadap ibu Ana yang melakukan maksiat, Ustaz? Dalam arti, selama ini ibu Ana ikut dengan Ana. Kami ada 4 anak, ibu Ana ada 4 laki-laki semua, Ustaz. Jadi ketika kami mengetahui ibu kami melakukan maksiat, kami berembuk, akhirnya kami pindahkan ibu kami ke kakak Ana yang berada di daerah lain. Tapi sepertinya ibu Ana tidak berkenan dan marah kepada kami semua atas tindakan kami yang berusaha menjauhi dia dari maksiat. Baik. Mohon
mohon bimbingannya Ustaz, apa yang harus kami lakukan sebaiknya. Demikian Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Setan itu nggak pernah berhenti menggoda dan menyesatkan manusia. Walaupun sudah nenek-nenek, kadangkala setan itu datang. Buat anak, ketahuilah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin. Diberinya hidayah seseorang lewat jalurmu itu lebih baik daripada harta yang paling mulia. Kalau dulu itu onta merah. Maka Abu Adam tadi ketika berbicara bagaimana sekarang mengkondisikan ibu yang berbuat kemaksiatan. Kesepakatan keluarga, ibu dipindahkan. Kalau memang ternyata dia berbuat maksiat karena berada di tempat itu. Entah model kemaksiatannya apa, apakah berhubungan dengan laki-laki. Kemudian dipikir kalau dia ibu dipindah ke sana, insya Allah ibu akan lebih selamat. Ya mungkin itu tindakan yang baik sebenarnya. Tapi perlu ada usaha bagaimana menguatkan keimanan ibu. Dengan cara ibu diajak ziarah kubur. Ibu diajak mengkaji tafsir juz amma di rumah, di keluarga. Kalau ini bicara dengan syahwat, maka mungkin ibu perlu diajak puasa sunnah. Untuk menundukkan syahwat. Agar bisa menundukkan pandangan. Ketika dikatakan ibu tidak berkenan untuk dipindahkan, anak-anak bisa bikin persyaratan. Nggak apa-apa ibu. Ibu kalau nggak mau pindah, ibu mau tetap di rumah, tafadhol. Tapi yang ini ibu jangan dilakukan. Dan bagi para anak ya, ketika melihat ibunya ini masih ingin menikah umpamanya, nikahkan ibunya. Carikan orang yang baik, orang yang soleh. Dan juga sampaikan kepada ibu, kalau ibu ingin menikah, ya cari laki-laki yang soleh. Karena banyak serigala-serigala di luar sana, laki-laki berhidung belang, yang pandai merayu, pandai menggoda, yang hanya ingin memanfaatkan perempuan tersebut, dan banyak. Maka perlu pendekatan kepada ibu, beberapa tadi yang disebutkan sambil ibunya didoakan ya. Memang kalau solusi terakhirnya harus dipindah, ibu dipindah ke sana. Kecuali ibu tadi menghindari kemaksiatan yang ibu lakukan, nggak ada masalah di tempat ini gitu. Dan doakan ibu kita jemaah. Wallah jemaah. Masuk surga itu perlu perjuangan. Maka Nabi SAW berdoa, wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitan 'indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku disesatkan syaitan ketika mati. Udah berusaha beribadah di masa muda, tuanya na'udzubillah su'ul khatimah. Hadza wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Bapak Handoko di Probolinggo. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana kalau orang tua mengambil harta punya anaknya Ustaz, tapi buat orang lain tanpa izin kepada anaknya? Dan juga bagaimana Ustaz jika seorang istri bersodakoh tanpa seizin suaminya dan suaminya tidak ridho? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan orang tua. Orang tua itu diperbolehkan mengambil harta anaknya untuk kebutuhan orang tua. Untuk kebutuhan kerabat yang memerlukan.
dan dia mengambil harta anaknya dengan cara yang baik tanpa membahayakan kehidupan anaknya. Yang nggak boleh kalau orang tua ngambil harta anaknya dikasihkan ke anaknya yang lain. Atau untuk foya-foya. Atau ngambil harta anaknya yang bakal menyusahkan anak-anak. Rasulullah SAW ketika mengatakan anta wa maluka li abik, engkau bersama hartamu milik ayahmu. Lam di sini adalah lamul ibahah, disebutkan artinya diperbolehkan orang tua mengambil harta anaknya tanpa membahayakan anak. Maka ini harus menjadi perhatian orang tua. Lalu seorang anak, kalau dia lihat ayahnya mengambil hartanya untuk hal yang positif dan itu tidak membahayakan dia, ya udah, nggak usah digugat orang tuanya. Apalagi engkau punya harta yang berlimpah dan semoga dengan engkau terus berbuat baik kepada orang tuamu, Allah akan memberkahi harta yang kau miliki. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan istri. Ingat, istri ini harus taat dan patuh kepada suami. Bahkan Rasul SAW menyebutkan tentang keutamaan menjadi istri yang taat dan patuh ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kemaluannya, maka dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Dengan catatan taat. Dan di antara tanggung jawab seorang wanita, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wahia mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu penanggung jawab di rumah suaminya dan dia bakal dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin di rumah itu. Tapi bagaimana sekarang wanita bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Kalau yang disedekahkan perempuan ini hartanya sendiri, milik dia pribadi, maka nggak perlu izin suami. Pendapat yang lebih kuat, harta dia, harta dia. Umpamanya dia punya mas kawin yang diberi oleh suami. Lalu dia mau sedekahkan. Nggak punya hak suami untuk marah. Kenapa? Karena itu milik dia. Milik perempuan 100%. Tapi kalau yang disedekahkan hartanya suami, maka nggak boleh. Kecuali dengan izin suami. Ada izin umum, ada izin khusus. Izin umum itu seperti istri mengatakan, bang, aku kalau ada kelebihan uang belanja ini itu anak buat aku bang ya. Suami mengatakan, oh nggak apa-apa, bismillah, fadl udah. Atau mengatakan, bang, kalau ada kelebihan makanan ini itu aku bagikan ke tetangga. Suami mengatakan, fadl. Itu izin umum, jadi nggak perlu setiap mau berbagi tanya sama suami. Maka bagaimana tadi, wallahu alam, kalau memang uangnya itu uangnya istri, maka itu hak istri sehingga dia berbelanja atau dia bersedekah tanpa pengetahuan suami nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata uang itu atau harta itu hartanya suami, maka mau tidak mau engkau tidak boleh mengeluarkan, menggunakan kecuali dengan izin pemiliknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, silahkan Ibu. Ini Ustaz, seorang anak yang mempunyai suami dan sang suami telah berkata kepadanya karena istrinya ini tidak mencari nafkah, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa, dan suaminya mengatakan, pandai-pandailah kamu
memegang uang belanja yang saya kasih. Andai ada lebihnya, kamu boleh sedekahkan kepada siapa yang kamu kehendaki. Apa kepada orang tua atau kepada siapa yang kamu mau. Terus karena kepintaran sang anak ini, karena dia pandai berhemat, dia bisa mengumpulkan uang sampai bisa insya Allah mengumrohkan orang tuanya. Apa ini tidak akan terbebani di akhirat nanti, Ustaz? Terus yang kedua, ini kan sudah akhir di Syawal, Ustaz. Seorang hamba yang biasa melakukan puasa sunat setiap tahunnya, Senin Kamis, dan sampai di bulan Syawal ini dia mengambil puasa 6 harinya Senin Kamis, ambil 2 niatnya itu, dan diambil 6 hari, pokoknya Senin Kamis sampai 6 hari. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini menarik sekali ya. Ini menjadi pelajaran buat setiap ibu rumah tangga. Bagaimana dia menghemat pemberian suami. Kalau tadi dikatakan, sang suami sudah mengatakan kepada istrinya, pandai-pandailah menghemat uang belanja. Kalau ada kelebihan, itu buat engkau. Jadi milik istri. Dikatakan mau disodakohkan buat orang tua apa, bebas sudah. Maka nggak ada masalah. Ketika itu, kalau sang istri bisa menyimpan sampai dapat mengumrohkan orang tuanya, alhamdulillah. Anda rasa sudah dapat izin dari suami untuk menabung dan menyisihkan dari uang belanja tadi. Dan ini penting juga buat para istri untuk tidak membuang-buang makanan. Untuk tidak membuat makanan kecuali secukupnya. Soalnya kadangkala ada banyak makanan yang dibuang. Itu duit sebenarnya gitu loh. Kalau kita bicara nasi, yang seharusnya nasi itu cukup masak umpamanya setengah kilo, dia masak 1 kilo. Yang setengah kilo dibuang. Padahal setengah kilo itu fulus. Kalau sekarang setengah kilo mungkin 5.000. Kalau itu tiap hari, sebulan jadi berapa gitu ya. Maka insya Allah nggak ada masalah buat sang istri, nggak perlu takut. Karena memang sudah mendapatkan izin dari suaminya untuk uang belanja itu dimiliki oleh istri atau disodakohkan. Yang namanya sodakoh juga sudah dikasih kebebasan mau buat orang tua, buat siapa. Dan ini juga ada arahan ya buat para wanita yang kadang-kadang mengatakan, Ustadz, anak istri, anak ibu rumah tangga, anak nggak bisa berbakti sama ibu anak. Anak nggak bisa ngasih apa-apa sama ibu anak karena memang anak nggak punya pekerjaan. Jadilah engkau pelayan suamimu yang maksimal. Jadilah engkau ibu yang baik buat anak-anakmu. Sehingga tadi ada suami-suami yang baik yang akan memperkenankan buat istrinya untuk terus berbakti kepada orang tuanya dengan harta pemberian suami atau dengan sisa uang belanja yang disisihkan oleh istri. Barakallahu fiik. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan puasa. Jadi puasa Syawal ini pelaksanaannya boleh secara berturut-turut. Boleh secara ya tidak berturut-turut. Dan lebih baik lagi ketika mengambilnya pada hari-hari yang utama. Jadi kalau bicara tadi, Senin Kemis ini kan memiliki keutamaan tersendiri. Hari Senin itu hari dilahirkannya Nabi SAW. Hari Senin itu hari diangkatnya amalan. Hari Kemis juga seperti itu. Kalau kita puasa 6 hari, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, kita akan ada atau kita akan mendapatkan dengan izin Allah keutamaan yang lebih. Apalagi kita niatkan, anak niat puasanya Syawal di hari Senin. Hari diangkatnya amalan. Niat puasa Syawal di hari Kemis. Jadi insya Allah yang dilakukan itu akan mendapatkan pahala yang lebih utama daripada orang yang puasanya, dia puasa Senin, Selasa, Rabu, Kemis. Jumat, Sabtu, 6 hari. Ya sudah selesai dia punya puasa. Dia dapat kemudian hari Kemis yang depan dia nggak puasa, Senin depan dia nggak puasa. Sehingga dia kehilangan keutamaan berpuasa di hari Senin dan Kemis. Tapi nggak ada masalah sebenarnya.
bebas-bebas saja. Hanya saja kita harus pandai-pandai mempelajari fikih niat, sehingga amalan sedikit tapi dapat balasan yang besar dari Allah Azza wa Jalla, karena niat kita. Wa innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, dan semoga ibu yang bertanya mendapatkan apa yang diniatkan oleh beliau. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Evi di Purwakarta, ingin bertanya, bagaimana dengan jamaah haji Ustaz yang tahun ini tidak bisa diberangkatkan karena pandemi dan malah menyalahkan pemerintah? Apakah berdosa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ya, kita harus pandai-pandai menjaga lisan dan menjaga hati. Apa yang terjadi pandemi ini bukan keinginan siapa-siapa. Kita tahu dampak dari pandemi ini begitu terasa di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya. Sehingga banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang ditutup, pekerja-pekerja yang di PHK, pengusaha-pengusaha yang gulung tikar, orang tua yang lelah dan capek ngurusin anak, yang dampak itu akhirnya berdampak kepada travel umroh dan haji, yang biasanya travel umroh ini memberangkatkan 1.000 orang tiap bulan, ada yang memberangkatkan 500 orang tiap bulan, ada yang memberangkatkan 100 orang tiap bulan, yang keuangannya itu dapat untuk biaya operasional menggaji orang-orang, habis. Haji yang jadi harapan terbesar buat orang-orang yang membuka travel haji itu karena keuntungannya besar, 2 tahun nggak ada. Siapa yang salah? Kita yang salah. Karena kerusakan terjadi disebabkan dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan. Maka kalau bicara menyalahkan pemerintah, Anda rasa tidak tepat, karena memang ya kalau dikatakan pemerintahnya membatalkan Ustadz, ya pemerintah membatalkan karena memang pemerintah Arab Saudi sampai saat ini, Anda nggak tahu apa sudah mengeluarkan keputusan. Tahun lalu yang jelas kita nggak berangkat haji juga, karena pemerintah Arab Saudi hanya membolehkan haji untuk orang-orang yang tinggal di Jazirah, tinggal di Arab Saudi. Tahun ini ada berita bahwasanya Arab Saudi akan memberikan 6.000 kuota jemaah haji. 60.000 kuota jemaah haji. 15.000 untuk penduduk setempat, yang 45.000 katanya akan dibagi. Dan itu pun tidak semua negara akan mendapatkannya. Ana rasa apa yang sudah terjadi tidak perlu menjadi polemik buat kita. Kalau memang pemerintah melakukan sebuah kesalahan, mamanya ada langkah-langkah yang kurang tepat yang diambil oleh pemerintah, oleh Menteri Agama, maka tugas kita sesama muslim adalah watawasau bil haq, bagaimana kita menyampaikan nasihat, memberikan masukan, memberikan wejangan, arahan, pencerahan buat mereka, itu yang bisa kita lakukan. Adapun kita mencela, memaki, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak merubah apa yang sudah terjadi. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih tersisa waktu kurang lebih 8 menit. Kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon kembali. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Aceh. Di Aceh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, ada sepasang suami istri
dia tidak mempunyai keturunan. Usianya sudah di atas 65 tahun. Jadi si istri mau menjual tanah. Tanah itu tanah warisan dari orang tua si istri. Maksud si istri tadi menjual tanah. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus, ada gangguan sinyal. Kami mohon maaf, silahkan bisa mencoba untuk menelpon kembali. Dan kita coba dulu angkat pertanyaan Ustadz melalui pesan singkat terlebih dahulu dari Bapak Ilham di Makassar. Pertanyaannya, Ustadz, apakah dosa seorang anak memasukkan orang tuanya, yaitu ibunya Ustadz, ke dalam rumah sakit jiwa karena sering hilang ingatan? Mohon penjelasannya Ustadz. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalika al-bab aw ihfadhu. Kalau engkau berkehendak, kau sia-siakan pintu itu, atau engkau jaga itu pintu. Ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan secara khusus agar anak itu berbakti kepada orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya siapa orang yang paling pantas mendapatkan pengabdian kita, kebaktian kita, kebaikan kita, pertemanan kita, maka beliau alaihissalatu mengatakan, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. Ibumu, bukan istri, bukan anak, tapi ibu. Kemudian ibumu lagi. Kemudian yang ketiga, ibumu lagi. Kemudian setelah itu baru bapakmu. Bagaimana hukum meletakkan orang tua atau ibu di rumah sakit jiwa? Kalau sekedar hilang ingatan, pikun, maka rasa nggak tepat. Apalagi kalau sering hilang ingatan, artinya dia masih ingat. Kadang-kala dia ingat ya. Maka di sini ketika dia ingat, dia akan cari anaknya. Dia butuh bimbingan anak. Maka perlu dipertimbangkan kenapa harus sampai ke rumah sakit jiwa. Kecuali dia mengganggu. Ya, orang gila kan macam-macam. Ada orang yang sudah mengganggu ini itu. Harapan kita ditaruh di rumah sakit jiwa dapat diobatin. Insya Allah itu niat yang baik. Kalau memang kondisinya ada masa pengobatan yang harus dilakukan di rumah sakit jiwa itu. Tapi kalau sekedar hilang ingatan, yaitu seperti orang pikun yang kadang-kala dia sama anaknya sendiri nggak tahu ya. Tapi nanti dia sadar, anak rasa nggak tepat kalau anak akhirnya memasukkan orang tuanya ke rumah sakit jiwa. Kalau dikatakan dosa, ya ngelihat kondisinya. Bisa jadi dosa, bisa jadi anaknya sedang ngobatin orang tuanya. Terus jamaah, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Bagaimana cerita seorang yang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku itu sudah jadi ya pelayan ibuku, punggung ibuku, kemana-mana ibuku harus digendong. Kadangkala dia ya buang hajat, ini itu aku yang ngurusin, aku balingkan pandanganku yang untuk membersihkan ibunya. Apakah aku sudah membalas budi baik ibuku? Kata Umar, belum. Kata orang ini kan aku telah melakukan seperti yang ibu lakukan kepada aku dulu. Iya, tapi ibumu dulu menggendongmu, merawatmu, membesarkanmu dengan segala yang dia miliki. Dia berharap engkau hidup. Harapan ibu itu anaknya hidup. Walaupun anaknya sakit, ini harapannya dia hidup. Dia obatin ini itu. Tapi engkau merawat ibumu sekarang, kondisinya yang kritis atau yang sulit, kau berharap ibumu cepat mati. Maka nggak sama. Maka hendaklah setiap orang sering-sering
membongkar hatinya untuk mengetahui apa niat dia tatkala melakukan perbuatan itu kepada kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, Ustaz. Baik, untuk kesempatan malam hari ini tampaknya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Jangan pernah berhenti belajar agar kita menjadi lebih baik. Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Tapi ilmu yang kita pelajari tidak akan berguna kecuali tatkala kita amalkan dengan ikhlas. Apa yang tadi kita dengar dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana menyikapi keluarga kita, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup bersaudara, semoga itu memotivasi kita agar kita mempraktekkannya dalam kehidupan ini, dan jangan lupa untuk terus berdoa, memohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas agama ini sampai ajal menyebut kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.